الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل نعمة يا كريم. الله أكبر ولله الحمد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبه الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadratul Mukarramin yang mulia dan saya muliakan, para alim, para ulama, para kiai, para ustaz, para tuan haji dan tuan guru, dan yang mulia Tuha Batin, Tuha Khajar, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta jajarannya, Bapak Penghulu beserta khatib dan bilal, hadirin kaum muslimin jamaah tahlil dari dekat maupun dari jauh, bil khusus keluarga besar sahibul musibah. Dalam hal ini keluarga telah ditinggalkan oleh orang tua ayahanda tercinta almarhum Bapak Abdul Karim. Tulus ikhlas dengan iringan doa kita bersama, semoga almarhum tutup usia dalam keadaan husnul khotimah, diterima oleh Allah semua amal ibadahnya, diampuni semua salah dan dosanya, ditempatkan pada Raudhatun min Riyadil Jinan, dalam nikmat kubur, dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teriring doa, semoga keluarga besar yang telah ditinggalkan oleh almarhum dianugerahi keikhlasan, ketabahan lahir dan batin, sehingga tetap istiqomah dalam kehidupan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Rahimakumullah yang berbahagia, puji dan syukur malam hari ini bersama-sama kita aturkan kehadirat Allah atas karunia kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita, iman dan Islam, sehat jasmani dan rohani kita, sehingga kita bisa hadir bersama, berangkat dari kediaman kita masing-masing. Begitu pintu dikunci, berpamitan dengan orang rumah, sendal kita pakai, kaki kita mulai melangkah. Di sana hati kita mulai terpaut dengan niat, dan lisan kita berucap dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil
Masih hafal Pak ya? Apa dibaca semua? Kenapa iya dong kan? Kok bismillah makna? Kenapa penting? Segala hal kebaikan, perbuatan amaliyah kebaikan, kenapa harus kita awali dengan bismillah? Sebab sesuai dengan yang disampaikan oleh baginda Rasul, api hanya beliau, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Segala perkara, segala hal kebaikan yang tidak diawali dengan membaca bismillah fahuwa aqta, maka terputus. Artinya hilang keberkahan dari perkara tersebut apabila tanpa kita awali dengan membaca bismillah. Makanya api pun perkara apa diawali hal bismillah. Coba ya. Hagal apa bismillah. Ada lagi. Nah, kesecakaan bismillah. Sekarang apa? Debaham ya alhamdulillah. Ini penting buat ingin berkah segala perkara, awalilah dengan bismillah. Termasuk kalau berurusan dengan janazah, itu ada bismillahnya khusus, yakni diangkat hadati mandiko bismillahi wa ala millati rasulillah. Jangan ada ngangkat ke anda, bismillahi wa ala millati rasulillah. Jangan takut dihitung 1, 2, 3, ya pingu waktu karung dengan bismillahi wa ala millati rasulillah. Setelah itu masuk ke dalam liang jenazah, pun demikian letakkan, kita hadapkan ke kiblat, pun demikian bismillahi wa ala millati rasulillah. Insyaallah diperingan daripada almarhum sehingga beliau diakui sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beriring salam pun kita sampaikan kepada Nabi yang sangat kita cintai dan mencintai kita semua. Siapa beliau? Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bapak bentuk cinta kasihnya Rasul jemaah, bahkan rahimahullah, kami seharusnya bersyukur dan beruntung, berterima kasih ditakdirkan menjadi umat Rasul. Jauh sebelum kita lahir ke dalam dunia, kita sudah didoakan oleh beliau. Jauh sebelum kita ada di dunia ini, kita sudah dibela oleh beliau. Mana pembelaan Rasulullah? Di antaranya dalam riwayat saat Rasulullah berangkat Mi'raj, bertemu beliau dengan hadirat Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah dengan duduk tawarruk seperti kita duduk tahiyat akhir saat ini, yang beliau sampaikan di hadapan Allah dengan kalimat at-tahiyyatun mubarakatus shalawatu thayyibaturillah. Salam kehormatan, kebaikan semuanya hanya milik Allah. Apa jawaban Allah mendapatkan penghormatan dari Rasul? Kata Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan untukmu Muhammad, wa rahmatullah, dan rahmat Allah untukmu Muhammad, wa barakatuh, dan keberkahan dari Allah semuanya hanya untukmu wahai Muhammad. Api timbalnya Rasul. Mansa salam kehormatan langsung anja Allah, maka dijawab andanya Rasulullah, ya Allah, dan pokok angkah diri kugau ya Allah. Ulah dicukupkan awak kaulah doang ya Allah. Lalu sampai ke mana keinginanmu Muhammad? Kata Rasulullah, assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan untuk kami semua ya Allah, dan untuk semua hamba yang soleh dan mau beramal soleh. Inilah Rasulullah. Beliau berada di puncak yang paling tinggi, bertemu dengan yang maha tinggi. Tapi Rasulullah tidak lupa kepada yang di bawah, tidak lupa kepada umat, tidak lupa kepada
kita semua. Beliau tetap membela kita dengan kalimat keselamatan untuk kami semua dan untuk hamba-hambanya yang solih dan mau beramal solih. Maka sudah selayak dan sepantasnya kita bersyukur dan berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ganta sahabat tinggalkan Rasulullah sakahu jemaah sunyinya sayang jemaah sunyinya tika orang tuai hakam buat membaca kalimahna sehani sebingi dan ditinggal kok dipaham ngebacanya dengan melaksanakan ibadah sholat dan ditinggal kok kewajiban ham sunyinya kuahi karena nanti dikala kita masuk alam kubur sampai hari kiamat yang pertama dihisab adalah tentang perkara ibadah sholat. Maka para bapak malam ini mudah-mudahan terbuka pintu taufik hidayah untuk kita semua sehingga kita mau melaksanakan ibadah sholat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kasih sayang Rasulullah jemaah hamsunya sungguh sangat luar biasa. Segenapnya ibadah sholat dilaksanakan oleh kita. Maka rahimakumullah belanya Rasulullah nanti sampai hari kiamat. Si terpenting rahimakumullah laksana kepai andakan. Karena nanti di akhirat kenangan paling indah selama hidup di alam dunia adalah saat kita mau bersujud kepada Allah. Perkara diterima atau tidak itu adalah haknya Allah, penuhi rukun dan syaratnya. Termasuk di antaranya qiyam sembahyang wahid dan ada nunggu khusyuk. Qiyam sembahyang nunggu khusyuk, tokoh mati mak sembahyang. Nada. Cuma sembahyang gumong ay pasuma mak khusyuk saudara. Nabi nunggu khusyuk mom, tokoh mati mak sembahyang. Nah, ada buah. Tapi insya Allah ada yang namanya syafaat. Apa itu syafaat? Syafaat itu penambal. Ibarat hamwat hinjang tuka ditambal. Maka laksanakan dulu oleh kita sholat itu. Kalau ada kekurangan mungkin dari bacaan kita, mungkin dari gerakan kita, insya Allah kekurangan nanti akan diberikan syafaat ditambal oleh Rasulullah daripada kekurangan ibadah kita. Si penting buat hinjang lepai kayak dia tuka kekana buat senambal itu mau sawah. Kira-kira ngatuh kok angka penawat penambal ini hinjang dan mengedok bisa ditambah. Boleh. Ngatuh kok ditambal dan Rasul api saya tambal ni kuat. Kau hinjang dan mengedok. Nanti buahi laksana kompainakan. Jadi jangan khusyuk. Tapi hadis Sayyidina Ali lebih baik sholat pikiran kemana-mana daripada kemana-mana tidak sholat. Cocok. Mungkin nunggu semua sembahyang. Tapi lagi pangkat kami Allah pangkat awam Pak. Sungguh hamsa sembahyang buat di atas sejadah begitu bangun takbiratul ihram Allahu Akbar mulai Allahu Akbar kabira segala perkara mulai keemoan. Oh iya keemoan. Sisa kerja dakwah keemoan. Kok kunci lupa keemoan? Nada. Kira sembahyang sah. Bob nyepok ya kunci yang dapat tadil. Mak dihadu. Digantungan di paku mengedok. Data cinta mengedok. Demahi mengedok. Biar ceritanya. Yang ketangkir kunci mengedok. Impaya motor. Kunci. Nah aduh ini mengenai sembahyang baik. Dan menurut umat yang sembahyang baik. Nama kampung. Saya tidak kenanya sebagai begitu takbir Allahu Akbar apa yang kunci nasa ai kunci gantung kawai kamar mandi nah ada kira bisa banyak keegoan segala-gala. Kenapa? Itulah godaan setan. Maka dianjurkan, disunahkan sebelum kita sholat membaca surat An-Nas qul a'udzu birabbin nas supaya kita dijauhkan dari was-was, dari godaan, dari jin, termasuk dari manusia, dari setan, sehingga kita selamat daripada godaan tersebut. Mudah-mudahan sekali lagi malam hari ini terbuka taufik hidayah untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rahimakumullah yang berbahagia. Malam hari ini Sinji dalam rangka tahlil malam yang ketujuh atas meninggalnya almarhum Bapak Abdul Karim. Maka
Yang awal saya sampaikan adalah ungkapan terima kasih dan permohonan maaf. Nyamankan tuh bilih bisi apabila dalam penyampaian nanti banyak khilaf, salah alfa dan dosa, pada rahimakumullah saya mohon maaf, dan kepada Allah mohon pintu ampunan. Insyaallah malam hari ini kita lihat jam sudah menunjukkan 8:30 lewat. Jadi kami sepakat ke jam pira ini Pak. Nah, saya kena cukup biasa. Lebih sepakat kok bisa. Ya, tuh, ini api itu mang ketung-ketung tapo mako doan dulu. Ngundang tuh orang baca kendom ya, Indo ceramah. Api kalau Indo mako doan sehingga di sana. Namun ni hanya dijawab. Dijampah sehingganya. Jadi buat dapat ini sini saya juga singkat, maya agak kejung-kejung, mak benih-benih. Oleh api mungkin dalam undangan dapat jenuh mak tertera acara silaman rohani. Begitu togo di jam mulai tekanjak. Cara pertama pembukaan, kedua sambutan, ketiga silsilah tahlil langsungkan, yang keempat istirahat, yang kelima siraman rohani atau ceramah agama. Mulai kamu negara paha ada ceramah. Ane seho kendom istilah. Ane seho ku sebatang lagi. Ane saya jenang mengganggu muat. Hai ganjel iku itu hapung gua di gua mana. Allah karim. Ayo ganjel aku mana. Ya Allah pandai Pak. Saya demen bahangin saya kediaan jak mudaan. Ane si deluhan duat ya kamjong deluhan. Ane si delom terdebak bisa. Jadi membuatnya kepada ngamin terdebak. Jadi itu tentu tapi ngalim poha kilo mahab tinggi sinji saya Pak maya agak benih-benih mak kejung-kejung. Uli api mak gunanya kejung kimak togo. Tagan ya kebah asal kerasa. Cocok. Itu boleh saya disepok sepasan. Rahimakumullah. Bapak Abdul Karim telah berpulang saat ini sudah berada di alam kubur ataupun alam barzakh. Tentunya berpisah dengan keluarga besarnya. Maka rahimakumullah jadi pelajaran, jadi mau'izatul hasanah bagi kita semua. Bahwa seseorang siapapun dia, apapun pangkat dan jabatannya, pada gilirannya besok atau lusa jemoh kalawan sawah isuk iwal pageto, pada gilirannya ini kita semua akan orang yang sama yang disebut dengan nama kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Namun sebelum terjadinya yang namanya kematian, tutup usia atau menghembuskan nafas yang terakhir, ada proses yang disebut dengan nama sakaratul maut. Sakaratul maut ini adalah sesuatu yang sangat dahsyat. Ibaratkan main bola, itu adalah babak final, penentuan daripada kehidupan kita saat kita sakaratul maut. Dan dalam keadaan sakaratul maut itu rahimakumullah nanti akan diperlihatkan oleh Allah, diputar kembali memori perjalanan hidup kita, dimulai daripada perjalanan hidup kita. Kalau kebaikan saat sakaratul maut itulah kita akan melihat bagaimana perbuatan kebaikan kita selama hidup. Kalau keburukan pun kita akan lihat selama itu hidup kita pun akan kita lihat daripada perbuatan keburukan tersebut. Saat kapan? Saat kita sakaratul maut. Maka dalam satu riwayat ada sahabat Rasul yang bernama Sya'ban. Ini Sya'ban punya kebiasaan yang unik, tapi bagus. Api kebiasaannya Sya'ban, beliau tidak pernah tinggal sholat berjamaah di belakang baginda Rasul. Artinya sebelum azan dan qomat berkumandang, Sya'ban selalu mula menakhatom. Tapi kebiasaan Sya'ban yang unik itu, dia duduknya di pojok di tuku masjid, paling tuku. Api kerjaannya sebelum menanti kedatangan Rasul dan jamaah yang lain, dia kerjaannya adalah itikaf di tuku siang, sambil wirid, sambil zikir dibaca sepandai ini.
Itulah kebiasaannya sahabat. Ayo inggal hadis ya nak saya dibaca hendaknya. Maka rahimakumullah sahabat hinji. Begitu Rasulullah masuk baru dia bangun. Kenapa dia duduk di pojok? Karena dia tidak mau iktikafnya, zikirnya mengganggu daripada sholat sunnah jamaah yang lain. Maka dia memilih duduk di pojokan masjid. Begitu qomat tiba, dia sudah berdiri ikut sholat berjamaah. Namun dalam satu hari pada satu waktu subuh, sahabat hiji mak keliaan. Biasanya Rasulullah buhu, sahabat kedua dituku. Ngejauh bisa. Hiji ditontong andai Rasul mengedok. Ditunggu oleh beliau, jangan dulu komat sahabat, kita nunggu sahabat pun mengedok khatam. Ya sudah, sekarang sudah mulai beranjak siang waktu subuh. Segera komat, langsung komat. Selesai. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Di khairong pun mengedok sahabat di ketuknya Rasulullah. Jipa, kiham khesok haji, campo khesok haji jamaah, jipi sepok hulun. Kudipa, ipa dan sedekah makriyah. Maka begitulah dengan sahabat. Ditanya oleh Rasulullah, wahai para sahabat, apakah kalian melihat sahabat muat ya Rasul? Apakah kunti tunggal sahabat muat? Nah, ini upaya. Kenapa? Kita besok campur sah. Kita kira mbak pernah dekok campur nasi bodoh. Buat ini yang mengedok sebodoh. Khadijah siang oleh Rasulullah, wahai para sahabat, adakah di antara kalian yang tahu rumahnya sahabat itu di mana? Nunjuk salah satu sahabat, saya ya Rasul, tahu rumahnya sahabat. Di pas sahabat jauh ya Rasul, perjalanan berjam-jam. Yang betul iya. Ya sudah, kita tengok sahabat tu bangun api-api, induk dia maheng bapak ham berangkat mengambannya. Maka berangkat, singkat riwayat Rasulullah dari sejak subuh itu sampai waktu duha, sudah pertengahan doa sempurnanya duha. Jadi perkiraan sampai togok lambannya sahabat kalau jam 10 dawah. Kebayang 4 jam ini. Tidak ada sahabat. Jam 5 togok dudi, jam 10 bila jam berapa? 5 jam. Ketini kijak suka jaya, kam dapat cukup 5 jam togok di mana? Hah? Togok suka aku di kana ada saban berjamaah nih. Lain agak urusan jauh. Singkat riwayat lagi, kembali Rasulullah sampailah di perkampungan sahabat, kampung kecil. Maka oleh satu sahabat pudi, ya Rasulullah, lamban desa sifat pudi. Maka Rasulullah sampai di sana, diketuk pintu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka ternyata seorang perempuan. Betulkah ini rumahnya sahabat, lambannya sahabat? Iya. Pulang siapa? Saya adalah Rasulullah beserta para sahabat. Mana sahabat? Bisakah saya bertemu dengannya? Karena subuh tadi kami nanti dia tidak hadir ke masjid. Ya Rasulullah, mohon maaf. Sahabat meninggal subuh tadi ya Rasulullah, dan pagi tadi sudah dimakamkan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena lagi ya Rasulullah sahabat saya. Teman doa iya. Tapi ya Rasulullah, ada keanehan pada diri sahabat. Aneh bagaimana wahai istri sahabat? Begini ya Rasulullah. Tadi menjelang dia sakaratul maut, menghembuskan napas yang terakhir, dia sampai mengeluh ya Rasulullah. Apa keluhannya? Si pertama, aneh Rasulullah, aduh, coba lebih jauh. Yang kedua, dia mengeluh lagi, aduh, coba sebalik. Si ketiga yang menurut ya Rasulullah, aduh, coba kunin deh. Setelah itu kos dia meninggal dunia. Saya bingung ya Rasul, apa sih inti daripada keluhan sahabat? Kenapa dia mengatakan 3 hal tersebut? Maka Rasulullah terdiam sejenak, nahma mendapatkan wahyu ilham dari Allah. Maka terbuka hijab. Maka Rasulullah melihatlah proses bagaimana sahabat, dan dilihat daripada proses kehidupan sahabat di dalam kehidupannya. Begini wahai istri sahabat. Yang pertama, sahabat itu mengeluh dalam sakaratul maut. Dia mengatakan, aduh, coba lebih jauh. Sebab sahabat ini setiap pagi dia berangkat sholat berjamaah. Lapah mi masjid jaija togok duri. Berarti
perjalanannya sungguh sangat jauh. Maka itulah ganjaran pahala dia datang sholat berjamaah diperlihatkan oleh Allah kepada sahabat, dan dia bahagia melihat ganjaran itu. Maka dia berkata, aduh, coba lamban kau lebih jauh jak sedikit, berarti pahala kau lebih besar dari ini. Karena ada sahabat hari perjalanan 5 jam padu dia ngeluh, coba lebih jauh. Kham, boleh. Muat khamsa. Muat. Saban 5 jam bangun ngendung kham keti, ya Allah. Madengko khamsa gakatung. Alhamdulillah. Ya khutbah mana besar keti ni pahala nelunik nak ada moto kham jauh ke cuti. Nah, menjadi di pagar-pagar nama tu kham di depan nak. Tepan berencana ini kham. Dia buat ini pahala berjamaah diperlihatkan oleh Allah. Maka saban sampai mengeluh, ya Allah, coba lebih jauh, berarti pahala kau lebih besar. Alhamdulillah, saat saya haji di masjid, mudah-mudahan khamsunya pun dibuka pintu taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah masjid kham lagi dibangun, lagi dihilau ya doa. Alhamdulillah. Ngebangun masjid itu sulit. Dan yang paling sulit adalah mengisi masjid. Ibrahim sepaling payah. Menjak kalau sungguh, ya Allah. Sebang tutup bagas Tuhan mulai. Nanujok ni bagas Tuhan sesungguh. Kadang ngisan jak bang ni kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena sadar bagas Tuhan besar. Modoh-modoh ya solawatan pagun mak khatung muat komat dia tengadang ngimah dia tengadang beres sebagian. Assalamualaikum warahmatullah. Kakak buat makmum mengedok agak mudah labung badah kerja siap pedom di pengimaman minjak 6:30 nonton jam muat. Arti kadang ni cuma bijak pedong. Nah, nyanyi bangun yang tidak. Oke, keluar amblis. Azan menihnya 6:30. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Keker sesuka daya. Masa pengone manusia ni bang 6:30 na. Subuh lain, duha lain bisa. Hanya saya ni terima video tu bukan pakai. Luah kepada luah, cari keluar. Tokoh agama luah, tokoh pemuda luah, tokoh adat, tokoh masyarakat luah punya agak ikut. Aduh luangan bekas nasa. Ada pikun nasa, tak boleh lagi. Takiko itu yang lebih bukan berarti. Mereka batok kegantian berbuat nasa. Saya kira Fakris depan misi ngomong tak boleh lagi bang. Ya Allah, bang api ngomong 6:30. Aduh udah pikun luangan itu nih. Luar bekas luar maaf wahi sunyin ni. Nyak jipang, lainnya seluangan tidak putih sunyin ni. Saya singkap boleh, putih sunyin ni seluangan sa. Di pembukti ni bang subuh 4:30 mengedok sekatong putih. Dan tanya bang 6:30 katong unyin putih seluangan banyak. Nah, jajan kau berbuat jemaah mana sa? Ada pandai. Ya, mengetok buat ya. Yang kami bersikit ni. Nanti buat lepas diisi yang dalam masjid kita masing-masing, insya Allah. Alhamdulillah, mudah-mudahan pembangunannya pun dimudahkan, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hiji para bapak, yuk dukung andakan siapapun yang duduk sebagai panitia, ketua, wakil, sekretaris, bendahara, termasuk semua seksi pembangunan. Jangan timbul yang namanya kecurigaan. Yang jelas harus kita dukung rahimakumullah dengan penuh yang namanya ketransparan. Insya Allah rahimakumullah selesai pembangunan Masjid Kham, Khamsu ini serba mendukung. Dengan cara apa kita mendukung? Kalau kita punya harta, gunakan harta kita untuk pembangunan masjid itu. Oh saya mau mengedok harta, mengedok buatnya tenaga. Yuk pakai tenaga siap. Pandai ngaduk, ya ngaduk kham. Pandai mengung sendok. Mak pandai monehnya sawi akan mengung sendok. Aduh, mengung jaring kirim ke layar. Nah, ayo bilangnya terumham. Tetap nasabah. Buat pahala ganjarannya. Ya,
pahala ganjaran yang luar biasa. Maka cuma kena pakai tenaga minimal dengan sumbangsi pola pikir ham rahimakumullah khajih laune atau kamuan ahli wahi di luahan lapah kamilu sumbangan jemaah wahi di luahan melalui daripada WA, telepon dan lain sebagainya. Meski pokon kami lagi dibangun hiji gelak dari sumbangsi. Mengedok moneh dengan pola pikir minimal Pak yang terakhir adalah dengan doa. Doa go panitia, doa go masyarakat seujine dan coba membangun masjid dengan lebih baik. Kenapa ini? Mada cuma nih pakai doa, inci paling terakhir. Api nahma. Ini terakhir bisa. Waduh akhir macam nahma. Udah pi, makai duit, mada cok, makai harta, makai tenaga, mada cok, makai pikiran, mada cok mana? Doa mada cok terakhir nahma. Dan kalau mak dacok kan dulu namun bapak mun dia jengkel panitia boleh jadi jamaah-jamaah sekali lagi kami doa mudah-mudahan pembangunan masjid dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini si pertama keluhannya daripada sahabat, aduh coba lebih jauh karena dia tahu ganjaran pahalanya datang ke masjid 27 derajat rahimahullah dari setiap langkah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, kata Rasulullah sahabat mengeluh mengaduh. Yang kedua, aduh coba sebaru karena pada waktu suatu hari sahabat agak berangkat ke masjid terjadi yang namanya musim dingin. Subuh itu sahabat sengaja memakai dua pakaian, satu di luar dan satu di dalam. Yang di dalam itu adalah pakaian yang lebih baru, yang di luar itu pakaian biasa. Kenapa anggapan sahabat lubang kamar keluar pakaian sebaru di luar di dalam? Maka berangkat sahabat. Begitu di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang kakek yang sedang menggigil kedinginan. Maka dibukalah pakaian yang di luar, mantelnya yang biasa dipakaikan kepada orang tersebut supaya jangan kedinginan. Dibawa olehnya ke masjid sehingga orang tadi selamat, tidak mati kedinginan. Hincilah pahala sedia ada sahabat. Aduh coba saya baru karena dia tahu ganjaran pahala memberikan pakaian yang biasa yang butut saja dilihat pahalanya pada saat sakaratul maut. Coba kita kena sebaru si bukan ikut lain sebiasa ji nada sahabat. Maka di pelajaran pakai kham dia agak bersedekah agak ngeni saya sendal boleh sebaru bisa rumah temakai lagi nah jadi gede kok aja ini main kawai dinas kundi aku pakai lagi lah. Nama seperti ini kok. Ya, kandian kena mone ya selalu kanbat demon kira-kira rumah kami dia nampai gini kok. Gimana sa petang rapen serbagi kok. Anji, pisang karo budai-budai kemuyu anak-anak ini ke tetangga anak-anak. Ji kampa. Maka kalau kita mau memberikan sesuatu adalah berikan yang terbaik. Ukur diri kampa. Ki kampa ini kawai lagi pantas demon buat kampa kainnya. Kenapa ini? Jika kau mak temun makanya cepat kau kacak kau dewan. Kedemune kanian lagi demon buat kanian siap ditonton lambung sakit itu mulai mendung. Kata apa digeni kau nak kamu mak demon buat ni hati sedekah kau nak. Kita kurang ngajak kan. Boleh. Geni kau selau wahi kenapa? Ternyata ganjaran sedekah itu pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Sa'ban dia mengeluh yang terakhir. Aduh, ane Sa'ban sia. Coba unyinnya. Apa riwayatnya kata Rasulullah begini. Dalam satu pagi Sa'ban itu sarapan. Dia makan roti dengan segelas susu. Jadi roti itu adalah roti tawar. Maka cara memakannya Sa'ban diambil disobek roti itu dicelupkan kepada air susu baru dimakan. Percis gegohang ngani biskuit Roma. Dicelup ke di teh. Kita kan menikah luntuya. Nah, dia pagi mau stop nih Anda ngani biskuit Roma.
Jeruk di kopi di teh pada ya Allah. Nah pada saat itu datang seorang pengemis mengatakan, ya Tuhan, wahai fulan, tolong saya kelaparan sudah 3 hari saya tidak makan Tuhan. Apa kata Sa'ban? Saya tidak punya makanan, cuman ini 1 potong roti. Yuk kita potong berdua. Dipeluk kuat dari Sa'ban, disedekahkan kepada orang yang kelaparan tersebut. Itulah dia melihat ganjaran pahalanya besar. Kenapa? Menopang daripada perut orang yang kelaparan. Maka Sa'ban sampai mengeluh dalam sakaratul maut. Dia mengatakan, aduh, coba unyin nego keniko dan kepeluk kau. Karena ada bagi ganjaran pahalanya kalau kita mau bersedekah makanan kepada keluarga, kepada saudara fakir miskin di lingkungan kita masing-masing. Maka dangkam jadi jangan masih siut. Kenapa orang pelit kuburannya sempit, bahkan penyakit pelit penyakit siut ini penyakit paling bahaya Pak. Saking bahaya nih penyakit siut, kok jerma siut nih kau Pak mak demon di jerma siut. Monodoh, nyen paham. Saking bahayanya penyakit siut, kok jerma siut kau mak demon di jerma siut. Jawa ya, kau siut nih hancur. Padahal iya ini lebih siut. Saking bahaya nih penyakit siut nih. Jadi dangkam kagak siut, kiwatkan ditulung ahli wahi, ditulung keluarga, insya Allah setulungan dalam segala hal rahimakumullah, termasuk mengganjal perut orang yang kelaparan, maka pahalanya besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan diberikan kemudahan rezeki oleh Allah kepada kita semua, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ini rahimakumullah. Terus cuci air. Jadi pelajaran bagi kita semua. Selanjutnya, dikala seseorang sudah meninggal dunia lalu masuk ke alam kubur, maka apa yang terjadi? Yang namanya kuburan Pak, kuburan mahwal qabru. Apa itu kuburan? Kuburan itu adalah al-qabru awal manzili min manazilil akhirah wa akhiru manzili min manazilid dunia. Kuburan itu adalah awal tempat kehidupan di akhirat dan akhir tempat kehidupan di alam dunia. Awal kehidupan di akhirat adalah kuburan. Akhir tempat kita hidup dalam dunia adalah kuburan. Jadi kuburan itu adalah awal dan akhir. Maka semuanya berawal kehidupan kita selanjutnya dimulai dari alam kubur. Bagaimana keadaan di alam kubur? Apa kata baginda Rasul? Hanya Rasulullah dalam sabdanya, mal maitu fi qabrihi illa kal ghariqil mughawwas. Tidaklah seorang mayit di alam kuburnya terkecuali seperti orang yang tenggelam membutuhkan pertolongan. Pertolongan dari siapa? Pertolongan dari orang yang hidup. Ngidu tulung jemaah khamsehoke. Kebacaran nulungne wahai ahli waqi sunnine. Kebacaran nulungne wahai sohibul musibah. Jemaah Bapak Abdul Karim yang pertama menolongnya adalah dengan sodakoh tadi. Dikala kita bersodakoh, insya Allah pahalanya disampaikan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan pahala sodakoh sohibul musibah mulai mencohne kegagok dibingi sinjil, pahala ganjaran semuanya disampaikan kepada almarhum Bapak Abdul Karim sehingga beliau berbahagia di alam kuburnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi haji Bang Irham, Bang Rohim, Nulung belum tuhakam adalah diantaranya dengan cara bersodakoh makanan. Setelah itu dengan kita bersodakoh mushaf. Apa itu mushaf? Adalah Al-Quran. Sedekahkan Al-Quran. Nyaman kantu wat rezeki ngebeli ham di pasar Quran huwa atau telu jaksia antak komit suhau ngaji mi TPA mi lembaga pendidikan kini ko jema buku ngaji hinji titip buku ngaji sedekah nih ulun tuhaku. Selama Al-Quran itu digunakan oleh anak-anak ngaji, dibaca oleh mereka, insyaallah pahalanya akan terus mengalir. Dan anak tersebut hafal dia Al-Fatihah wasilah Quran itu. Selama anak tersebut membaca Fatihah, maka pahalanya akan sampai kepada orang tua kita yang kita infakkan daripada sedekah Al-Quran.
Oleh namun surau pengajian saya sana Pak Al-Qur'annya sungguh sangat menyedihkan. Capek dijam capek budi. Ya Allah, tapok kan ganti baru muat di lem kelakban. Beri hendak menelak baca hadom dan pun kalau juga bindas kalau. Nasi bahaya sah. Ada pusing buku pilih apa namanya? Dibawa buku pilih wah. Yang nunggu dia. Dirahimahumullah, maka berikan Al-Quran, sedekahkan di pondok, di TPA, pendidikan sewa di lingkungan kamu. Kepake Ustaz kamu nyetak surat Yasin, tahu Pak nyetak surat Yasin juga. Tapi kalau bicara azas manfaat, lebih manfaat kita sedekah 2 atau 3 Al-Quran daripada nyetak surat Yasin. Kenapa nyetak surat Yasin itu harus banyak? Minimal 50 atau 100 lembar. Dibagikan malam ke-7 hiji, yuk dibaca bini sinji para bapak. Begitu tokoh lembar masing-masing. Api nasibnya Yasin cetakan. Pak, esok dibuka Yasin nesa. Muat datas kenapa? Datas cinta, wat sedom lemari. Aduh, muat mak dibuka muat. Numpuk menjadi hadiah-hadiah partainya. Aduh lah. Muat pada baca-baca muat. Boleh mulang esok kan Pak mulang yang 40 dan 7 macam Yasin. Paling ni dia kau foto ni. Lau mu ni Yasin. Tapi kalau dia, aduh mak dibaca muat. Kiram-kiram sedekah Al-Quran Bang Rohim, Bang Irham, 2 atau 3 setengah penjemaah gubung ngaji. InsyaAllah selama itu dibaca dan anak tersebut bisa membaca Al-Quran dengan barokah bacaan daripada Al-Quran yang kita infakkan, sekali lagi pahalanya terus mengalir kepada almarhum. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lain sahibul musibah tau, termasuk khamsunin pun bisa berbuat hal yang demikian. Infak sedekah untuk kedua orang tua kita insya Allah. Ini sedekah kenahan Al-Quran. 1. Kemudian menolong keluarga kita yang sudah meninggal dunia adalah dengan kumandang doa. Doakan orang tua kita, titip jemaah keluarga besar sahibul musibah, mendoakan almarhum Bapak Abdul Karim dan angkat togok malam ke-7 saja. Lalu sampai kemana? Sampai seterusnya didoakan oleh kita. Minimal selesai sholat, kumandangkan suratul Fatihah, suratul Ikhlas, dan angkat 2 belah tangan kita dengan kalimah Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di sana Pak, kita angkat kedua belah tangan kita menghadap ke kiblat sambil bayangkan wajah bapak kita, bayangkan wajah ibu kita. Rabbighfirli wa liwalidayya. Ya Allah rahimakumullah. Dan khamwat bahasa ustaz nasedu ateka. Maaf wahi nasalain doa TK, tapi doa yang diajarkan dari usia TK. Kalau kita renungkan doa itu, Allah Karim bakal tersentuh hati kita, tak terasa menetes air mata. Rahimakumullah. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Wali walidayya, dosa kedua orang tuaku ya Allah. Warhamhuma, sayangi mereka berdua ya Allah. Kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka menyayangi aku dikala aku masih kecil ya Allah. Kebayang perjuangannya bapak kham, perjuangannya emak kham dikala kham lagi unik. Rahimakumullah, kasih sayangnya sungguh luar biasa. Dimulai dari kandungan kita sudah dijaga, lahir kalam dunia kita dijaga. Jangankan kita disakiti oleh orang lain, digigit satu nyamuk saja repot ibu dan bapak kita cari minyak angin dipasangkan ke lambung untuk kita. Rahimakumullah. Kenapa? Kasih sayang belum tua. Dan terkadang bapak dan ibu kita ikhlas dan ridho, dia tidak tidur semalaman begadang. Kenapa? Apabila kita dalam keadaan kurang sehat, itulah perjuangan ayah kita dan ibu kita. Kebayang. Aduh jasia ayah kami Bapak Abdul Karim berusaha bekerja seharian, berangkat pada bapak, hinji bapak kan masing-masing bayang kau wajahnya. Rahimakumullah. Begitu luas lamban Allah Akbar dengan satu tujuan, mendapatkan hasil, mendapatkan rezeki untuk diberikan kepada anak dan istrinya. Tidak pantang cuaca terik matahari, tidak jadi penghalang, guyuran air hujan tidak jadi hambatan. Yang penting dia bekerja. Terlepas berat atau ringan pekerjaan itu, besar atau kecil penghasilan, dia tampil sebagai sosok ayah yang bertanggung jawab.
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ada yang berangkat pagi, pulang malam. Ada yang berangkat malam, pulang pagi. Demi apa? Demi kita anaknya, demi kita keluarga, supaya punya kehidupan yang layak, punya pendidikan yang lebih baik, supaya ada yang dimakan dan ditinggalkan olehnya demi keluarga besarnya. Inilah perjuangan ayah kang, sungguh sangat luar biasa. Dikala ia berangkat usaha Pak, jadi bayangan pakai langsungnya. Dikala ia nutup upahan di mahulun, makan naik bapak akan nutup upahan. Kepasi perjuangannya, dia nutup atasan entah berapa kali bapak kita kena pentak, kena marah oleh atasannya. Tapi dia pulang dengan ceria tanpa memperlihatkan keluh kesah, bercerita kepada anaknya tentang keluh kesah pekerjaan pernah dibentak, dimarah oleh bosnya. Dikala dia usaha bisnis, berapa kali dia kena tipu, berapa kali dia mengalami kerugian. Ini pun tidak diceritakan. Ditutup rapat oleh ayah kita. Kenapa? Karena dia ingin melihat senyum dari seorang anak yang punya kehidupan yang lebih baik, punya tempat tinggal yang lebih baik, punya pendidikan yang lebih baik. Maka berterima kasihlah kita kepada orang tua kita masing. Boleh? Jadi berterima kasih, maka sungguh sangat tidak layak apabila seorang anak beres sembahyang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mana wujud syukurmu kepada orang tuamu? Maka Pak ulun sampai wa ilaikal masir, ya wa ilaikal ngajir. Allahumma antas salam, Allahumma antas jalan. Coba Pak cuti nagau, angkat 12 tangan kamu. Jak jemaatan lah Pak, angkat 12 tangan kamu. Rabbil firli, bayang ke wajah bapak kamu, bayang ke wajah ibu kita. Wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bapak saya mampu dacok ngebalas jasamu selama hokai di dalam dunia. Cuman ada persembahan doa, mudah-mudahan engkau berbahagia di alam sana. Nah Pak, pengharapan orang tua kepada seorang anak. Uliapi dikala seorang anak beristighfar, mintakan ampunan, maka rahimakumullah, abi hanya baginda Rasul, innallaha yarfa'u darajatal 'abdi fil jannah istighfari waladihi lahu. Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat seorang hamba, dimasukkan ke dalam surganya istighfari waladihi lahu, dengan istighfarnya seorang anak untuk kedua orang tuanya. Anak beristighfar, pangkat martabat orang tua kita dipindahkan oleh Allah pada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan istighfar khamjeno, tahlil khamjeno, lain angka almarhum Bapak Abdul Karim termasuk semua orang tua kita pun diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Makanya Pak jiwa tahlil apa ham semangat coba khotib imam tahlil ada itu sokoh Pak, ham harus sokoh. Dalil zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Terus tutup ya Pak, dan haklah bahebo dan haklah buat bahasa penjunggamu nih nada. Hamu 11 gabo Pak, buat mana? Benar lah kita kejung-kejung sedih lambaran terganan dan pas ngamin muat masih gak kenapa muat Pak, dia akan nunggu di lamban muat kalau mau toko tas bensa semua dapat uat tas bensa tergantung nasi di tas bensa mak dipakai paling gantungan kunci mak dipotong kumah buat mana saya berdoa kada kejung tapok mana bakai bok mana doa sekejung kamu ni sehingga amin rahmat tulus lagi amin. Amin 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 amin. Dan panggung kana sok buat sing amin. Kam setinggal terima ngejong para bapak. Modal kamsa ngamin tinggal terima amin. Angka modal amin nagao kamsa. Pembuat mansa. Teh mansa. Munang maca berkah. Api modal kamsa amin nagao. Tapok ba kaya po kam jema khotib. Jangan ne khotib na amin. Agaknya kau kejumpa inti ni kau. Pandai kau nak inti ni. Muat mana sih? Laga omongannya. Ya khasnya mak kedohon. Penyanyi mudah, mak mudah para bapak. Kita berdua ujiannya mudah. Kita kina hayak kena sama. Mampu tentu ujiannya sanggup para bapak. Itu yang bohan dan jaga urusan desa.
Maka kan bisa tinggal modal amin gawa, dah agak mahal-mahal, agak kebo, tenang gawa berkat sebagai munyin. Tidak boleh. Ya. Modal amin gawa, namanya dari ceramah dan agak kebo, modalnya nangis gawa, membuat pamikah ku sebagai muat. Kalau tenang ku sebagai ilham dasar. Allah karim. Ibu jadi yang jelas rahimakumullah, yuk kita berbanyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jadi penghalang, jadi diampuni dosa kita oleh Allah. Jadi almarhum Bapak Abdul Malik insyaallah perjuangannya, Abdul Karim Hiji perjuangannya luar biasa, menghidupi daripada anak, menghidupi dari istri, semua keluarga besarnya. Maka perlu diketahui bahwa orang yang bertanggung jawab sebagai suami menghidupi menafkahi anak istri itu pahalanya besar di sisi Allah. Dalam satu riwayat singkat, Rasulullah pernah bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sudah mulai beranjak tua. Tapi orang tua ini penampilannya beda dengan orang kebanyakan. Kenapa? Sebab penampilannya, kulitnya hitam legam, bisa dikatakan gosong, dan tangannya pecah, kasar, melepuh. Maka Rasulullah mendengar hal tersebut, beliau kasihan. Lalu didekati oleh Rasul, ya pulang, ya Rasul, apa sih kerjaanmu? Mohon maaf, cak kulitmu sampai gosong, tanganmu sampai kasar, pecah dan melepuh seperti itu. Ya Rasulullah, kerjaanku setiap hari adalah membelah batu. Terus batu itu aku kumpulkan ya Rasul, dan setelah itu aku jual batu itu ya Rasulullah. Uangnya kau kemanakan? Aku berikan kepada istri dan anakku untuk memenuhi kebutuhan mereka. Itulah rahimahullah suami yang bertanggung jawab. Melihat mendengar cerita hal tersebut, apa yang dilakukan baginda Rasul? Yang dilakukan oleh beliau, diambil tangan bapak tersebut, dicium oleh baginda Rasulullah. Dicium oleh beliau tangan yang melepuh, si kasar, si yang pecah tadi, dicium oleh beliau. Maka sahabat aneh bertanya, ya Rasulullah, kenapa kau cium tangan bapak tua tadi? Karena sahabat tahu Rasulullah Hinji Nabi Muhammad, beliau tidak pernah mencium tangan siapapun kecuali satu orang. Siapa satu orang itu? Putri beliau yang bernama Fatimah. Saat Nabi rindu akan surga, beliau cium kening dan tangannya Fatimah. Tapi hari itu Rasulullah mencium tangan kakek tua yang hitam legam, tangannya pecah dan melepuh, dicium oleh Rasulullah. Abi nanya Rasul, wahai sahabat, ketahui anda putih sunyine, kenapa tangan itu aku cium? Karena tangan itu adalah tangan yang bertanggung jawab. Dia membelah batu, dikumpulkan, hasilnya dijual, diberikan kepada istri dan anaknya. Maka tangan tersebut aku cium, karena tangan tersebut, tangan yang seperti itu adalah tangan yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka. Subhanallah. Pernah dapat kijuluk-juluk saya bertanggung jawab. Maka sokohan sebagai suami, kalau mau bertanggung jawab untuk anak dan istri, kalau tangan tidak disentuh oleh api neraka, berarti seluruh kujur tubuh kita pun insya Allah diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Termasuk Bapak Abdul Karim bertanggung jawab untuk anak dan istrinya, maka insya Allah pun beliau diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa dicodokan pada kasar kayaknya, ya tukang kapalan kayaknya, kalau jadi saksi demo sawah, ya pusing sesangga lenting baik teman dulu, ulah dopenan, lubang sisa-sisa setang motor kayaknya, setang baja kayaknya, sisa-sisa pacul kayaknya. Ini rahimakumullah, mudah-mudahan jadi saksi di yaumil kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ini pelajaran rahimakumullah yang bertanggung jawab orang tersebut. Demikian juga dia juga tidak jadi orang yang khianat. Mana dikala dia mendapat rezeki, diberikan kepada istri, diberikan kepada anaknya untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memperkaya diri sendiri, bukan untuk kesenangan diri sendiri. Tapi kalau untuk diri sendiri, poya-poya kesenangan diri sendiri, sebodoh elos anak kelaparan, istri kelaparan, yang penting aku kenyang untuk kebutuhan sendiri, maka ini adalah termasuk orang yang khianat. Apalagi kalau punya harta digunakan dengan cara yang tidak baik, digunakan untuk perjudian, slot,
online angok ko nasa lain dihindarkan dari siksa neraka, dia umus ko dan macam-macam. Oke, macam duit dan kedua di setor ke jemaah ingkong yang kajong dan apa dana. Aduh. Alhamdulillah di Sukajaya mengedoh di Tanjung Kusya lain harga urusan Pak di Tanjung Kusya. Ya Allah, sawah belah, kebun belah, bisnis, acak-acakan, rumah tangga pun cadang. Udah pi perjudian online. Nauzubillah min. Jadi di Tanjung Kusya tidak pasti gambarnya bang asalnya jadi hijau. Kegogau udah dasar. Adulah dulu kian mah. Apa mading coba ke gaya kayak wong suki sedekah karo wong Hongkong, wong Taiwan, anak kelaparan dah karo kerupuk. Apa coba kita? Ini rahimakumullah. Jadi perhatian, kalau kita punya rezeki 10.000, 20.000, berikan kepada anak istrimu. Lebih baik berikan beras, berikan makanan, berkah untuk anak dan istri, daripada kita mohon maaf untuk hal-hal yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Jadi mudah-mudahan di sini pun dibuka pintu taufik hidayah, mudah-mudahan ditutup. Habis ditutup. Semoga ya rahimakumullah, insyaallah ya. Yang terakhir, menolong keluarga kita rahimakumullah adalah dengan silaturahmi. Pertama dengan sedekah, yang kedua dengan doa, yang ketiga adalah dengan silaturahmi. Jadi titip jemaah keluarga besar almarhum Bapak Abdul Karim, jangan sampai diputuskan hubungan persaudaraan. Jika sudah meninggal dunia seseorang, maka terus jalin hubungan kekeluargaan. Luh jemaah pihak keluarga nikmat khamki semak lagi atau bapak kham semak lagi, maka terus kalau dia masih punya adik berarti paman kita buat anak hampa balang lebu dari kelama. Jangan putus hubungan persaudaraan, terus jalin silaturahmi dalam segala hal. Buat berita mis atau astawapahi ham sekabahan. Dikala terjalin silaturahmi, ternyata di sana turun rahmat ampunan dari Allah. Dikala kita bersilaturahmi, rahmat ampunan disampaikan untuk orang tua kita. Jadi kenapa dan sendinah bapak malagi kadu putus hubungan mengedok sekabakan lagi sehingga blokir. Iya api apa dong main blokir. Antara lagi ini medong-medong munggah anaknya. Nanti rahimakumullah, jalin hubungan silaturahmi dan persaudaraan insya Allah. Jadi ini pelajaran bagi Saibul Musibah dan kepada kita semua. Jadi mudah-mudahan ini jadi pelajaran almarhum tutup usia dalam usia 67 tahun. Ketika haruman sabonus. Jadi keukuran umur dari Rasulullah 63 tahun. Jadi ke umur harun lebihจาก 63 tahun hendak kau dan jauh-jauh ke atas beja senjata haru bonus kita kibingin jihadu sampai 62 tahun. Nah siap-siap ada mulai ngesen sahabat beli dalam kuning beli setahun lagi kita kibingin jihadu 62 tahun 11 bulan. Nah aduh udah mentang-mentang disuat kali sebulan lagi petah kali keren kali sebulan lagi ada mereka asal urat. Tapi kita berharap berdoa mudah-mudahan kita semua panjang umur sehat walafiat amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oleh bida Pak omongnya Nabi Muhammad cuma nabi-nabi sebelum beliau. Nabi sebelum Nabi Muhammad itu umurnya panjang. Mana diantaranya Nabi Adam. Pihak omongnya Nabi Adam di alam dunia mencapai 930 tahun. Subhanallah. Kenapa lagi ngisi tajuk si aneh kan dulu baca tasbih subhanallah dan buset luangan edan misalnya kan tak anjay untuk apa artinya anjay sesuatu 930 tahun ji Nabi Adam. Ada yang lebih panjang siapa? Nabi Nuh. Berapa usia Nabi Nuh? Mencapai 1000 tahun. Subhanallah, diomongnya Nabi Nuh 1000 tahun. Ya Allah, dakwahnya 800 tahun. Yang ikut naik perahu cuma 80 orang.
Itulah kakek buyut kita dulu, yakni termasuk daripada 80 orang tersebut. Ya Allah, ji para bapak Nabi Nuh 1000 tahun. Tebang dihinji buat saya agar hofek 1000 tahun buat. Buat mah, tebang buat jamaah nunjuk. Saya Ustaz nyak weh, dan kau maju dia. Kamdu aku jamaah. Ya Allah, sajung kau mau pulang bin pulang hinji ya Allah 1000 tahun. Ini jamaah sunnah amin ya rabbal alamin. Itu mondoh kayak 1000 tahun. Kamu hormati yang tinggal dia enggak mendoh di Sukajaya mengenai jamaah. Di Indomaret cak mengedoh pelayan lagi. Itu pun yang sekarang mengedoh jamaah mana? Berangkat di Jawa di kapal Tenganan loh. Debah di Merak mengedoh jamaah deh. Allah karim cakaji ketina nada pak makangik yo kayak tenganan semua kepak kam kaya kepak kam gedo kepak kam bentuk kepak kam nado tetap pak makangik kita kayak tengalan melainkan kita makhluk sosial kita butuh kepada orang lain saling membutuhkan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Inilah pentingnya rahimakumullah. Hidup kita tidak bisa jamaah kaya butuh kepada si miskin. Saya pintar butuh kepada si awam. Yang awam butuh kepada yang pintar. Hidup makhluk sosial saling membutuhkan. Maka jauh kamu baik tinggalan maka baik di dunia ini dan sombong jadilah orang yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Insya Allah. Mana cowok ketinggalan pak saling membutuhkan, saling termasuk kambing hiji pak saling membutuhkan. Oleh api para jamaah pak seujine dacok mecong di jarak mulai pada isa jeno tegegok sampai jam 9:30 tinggi tinggi. Oleh api buat saya di disko. Mecong sampai sanggup 9:30 oleh buat saya ceramah buat saya didengis. Tidak mengadok saya ceramah menurut saya didengis. Ane pembawa acara para jamaah dan bubar kami jumpai di jamaah di jalan. Agak api pembawa acara muat mencoba sanggup muat. Menadang dan tugas termasuk pada jam 8 dulu. Ini udah tahu tidak. Coba mencoba ketika ada. Nah hati ini butuh jamaah itu butuh penceramah. Kenapa boleh penceramah? Nggak butuh jamaah. Bohong pak penceramah nggak butuh jamaah. Dan disangka Ustadz Seyone. Di dalam ceramah menek muat lagi dalam bangsa mengadau jamaah muat agak ceramah-ceramah sikap baca walau ya Allah Ustaz Yus dalam baca ceramah muat Ustaz Muhammad dalam baca ceramah muat Ustaz Muhammad dalam baca muat pak boleh apa jamaah itu tak tahu cocok dengan saudara-saudara hari ini paling kami tetangga setuju nak kesakam menek tengok ada umat pak di dalam bangsa ayo dong nasia mak ya ceramah-ceramah artinya inilah kita hidup saling membutuhkan semoga dengan kita saling tolong menolong keluarga besar Bapak Abdul Karim dalam keadaan kesusahan penulungkan mulai honjoknya daripada memandikan mengkafani menyolatkan sampai kepada pemakaman semuanya ada nilai ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin mudah-mudahan almarhum berbahagia dalam kuburnya keluarga yang ditinggalkan dianugerahi keikhlasan, ketabahan, kesabaran bi barakatil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Demikian penyampaian ini dari awal sampai akhir mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Turko Jamaah Ustadz Rahman sudah membawakan sirah rohani pada malam hari ini. Mudah-mudahan
berkat siram rohani dari Ustadz menambah keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut acara saya kelima ya banihan doa. Mohon kesediaannya kepada Ustadz Hudori untuk mengimami doa kita pada malam hari ini. Kepada beliau si kedua persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi